Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, teacher. Okay, today we'll continue presentation ya. By group Arjuna Adit Pradewa. Oke, ma'am, siap. Okay, you can start it right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, kelompok jurnal akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu jurnal bahasa Inggris tentang urgensi kompetensi bahasa Inggris bagi mahasiswa manajemen dakwah dalam menghadapi standarisasi kerja global. Di sini saya sebagai moderator, saya Arjuna sebagai moderator, kemudian rekan saya ada Pradewa Utama sebagai pemateri ke-1, dan saya Muhammad Aditya Akmal sebagai pemateri kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian introduction. Dinamika globalisasi saat ini telah mengaburkan batasan-batasan tradisional dalam pengelolaan dakwah. Jika dahulu manajemen dakwah hanya dipahami sebatas tata kelola kegiatan masjid di tingkat lokal, kini realitas menuntut cakupan yang lebih jauh. Luas. Pengelolaan institusi Islam modern kini bersentuhan langsung dengan aspek manajerial yang kompleks, mulai dari pengelolaan dana filantropi lintas negara hingga diplomasi moderasi beragama di panggung dunia. Kondisi ini menempatkan mahasiswa manajemen dakwah pada posisi strategis sekaligus menantang, sebagaimana ditegaskan oleh Rozaki 2016. Manajemen dakwah di era kontemporer harus bertransformasi menjadi lebih profesional dan adaptif untuk menghadapi kompleksitas tantangan global yang terus berubah. Transformasi ini menuntut adanya pergeseran paradigma di mana dakwah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan retorika semata, namun sebagai sebuah sistem yang memerlukan standarisasi kerja internasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kompetensi manajerial saja tidak memadai tanpa didukung kemampuan komunikasi internasional yang mumpuni. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah adanya jarak atau gap yang cukup lebar antara penguasaan materi keislaman dengan kemampuan untuk menyebarluaskannya dalam standarisasi global. Banyak inovasi pengelolaan dakwah yang cenderung stagnan karena praktisinya minim referensi pembanding dari luar. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan bahasa dalam mengakses literatur manajemen modern yang mayoritas dipublikasikan dalam jurnal internasional atau buku teks berbahasa Inggris. Guna mengatasi hambatan tersebut, pengajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi harus dirancang secara komprehensif, mencakup 4 keahlian utama yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Namun keahlian ini tidak boleh diajarkan secara umum saja sebagaimana ditekankan oleh Harhab dari 2004 dalam karyanya Basic English for University Student. Itu tuh harus ada suaranya loh. Jangan itu. Tanpa fondasi grammar dan vocabulary yang kuat, mahasiswa akan kesulitan untuk membangun komunikasi yang akurat dalam konteks manajerial formal. Lebih jauh lagi, urgensi ini didukung oleh temuan Syaifullah dan Solihuddin. Coba. Timnya dulu, gitu. Ini adalah Enggak. Udah. Lebih jauh lagi, urgensi ini didukung oleh temuan Syaifullah dan Solihuddin 2017 yang menunjukkan bahwa bahasa Inggris adalah instrumen utama untuk mengartikulasikan nilai-nilai Islam kepada audiens secara global. Ya. Ini.
Oke, kita lanjut. Jika kompetensi ini diabaikan, maka potensi besar lulusan manajemen dakwah untuk mengisi ruang strategis di organisasi nirlaba internasional atau korporasi syariah global akan sangat terbatas. Yang kedua, kita masuk ke bagian metode atau metodologi, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna mengeksplorasi secara mendalam fenomena kompetensi bahasa Inggris dalam lingkup manajemen dakwah. Penelitian menerapkan teknik studi kepustakaan libraries research sebagai strategi utama pengumpulan data. Pemilihan metode ini didasarkan pada pandangan Sari dan Asmendri 2020 bahwa riset kepustakaan merupakan prosedur sistematis yang menggunakan instrumen pengumpulan data pustaka untuk mengorganisasi dan menyimpulkan temuan secara mendalam. Dalam prosesnya peneliti melakukan penelusuran terhadap dokumen kurikulum standar kompetensi kerja, serta regulasi terkait sertifikasi profesional. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah berputasi serta buku teks manajemen yang relevan, termasuk literatur tentang manajemen dakwah kontemporer yang ditulis oleh Munir 2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten analisis atau analisis isi secara induktif. Menurut Erianto 2011, analisis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan inferensi yang objektif melalui identifikasi karakteristik pesan di dalam dokumen. Seluruh tahapan ini dirancang untuk memetakan kesenjangan antara kemampuan linguistik mahasiswa saat ini dengan tuntutan standarisasi kerja global. Oke, baik. Saya sebagai pemateri result and discussion. Yang pertama, riset berdasarkan analisis terhadap kurikulum dan standar kompetensi kerja, ditemukan bahwa penguasaan bahasa Inggris bagi mahasiswa manajemen dakwah memiliki signifikansi yang terstruktur dalam 3 dominan utama. Data kebutuhan ini divalidasi melalui perbandingan antara standar kompetensi ideal dengan realitas literatur yang tersedia saat ini. Rincian pemetaan data tersebut disajikan dalam tabel. Ya, seperti contohnya komponen kompetensi itu yang pertama ada academic reading, yang kedua professional writing, 3 public speaking, 4 technical vocabulary. Ya, secara fungsi strategis dalam manajemen dakwah yang pertama yaitu academic reading, akses jurnal internasional dan standar regulasi AA VI atau ISO. Urgensinya sangat tinggi. Yang kedua yaitu professional writing, fungsi strategis dalam manajemen dakwah yaitu penyusunan proposal, dana, filantropi dan laporan akuntabilitas global. Urgensinya tinggi. Dan public speaking, diplomasi moderasi beragama di forum internasional. Urgensinya tinggi juga. Dan technical vocabulary, fungsi strategis dalam manajemen dakwah yaitu penguasaan terminologi manajemen dan ekonomi syariah global. Urgensinya sangat tinggi. Selain data kompetensi, hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas jangkauan informasi. Data menunjukkan bahwa konten manajerial atau dakwah yang diproduksi dalam bahasa Inggris memiliki daya serap pasar atau market reach yang jauh lebih luas dibandingkan konten berbahasa lokal. Hal ini digambarkan dalam perbandingan efektivitas berikut. Bagian pertama, perbandingan jangkauan konten digital, estimasi jangkauan audiens. A. Konten berbahasa Inggris, jangkauan bersifat lintas batas, borderless, bercakup audiens internasional dan lembaga donor global. Yang kedua yaitu B. Konten berbahasa lokal, jangkauan terbatas pada skala regional dan domestik, menghambat akselerasi profesionalisme di level makro. Yang kedua yaitu discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi bahasa Inggris merupakan instrumen teknis yang menentukan kualitas tata kelola institusi dakwah. Aksesibilitas terhadap literatur menjadi poin krusial karena mayoritas pembaruan standar manajerial dipublikasikan pertama kali dalam bahasa Inggris. Ahmad 2018 mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa hambatan bahasa adalah faktor utama penyebab keterlambatan lembaga Islam dalam mengadopsi inovasi manajemen modern. Interpretasi data pada tabel 1 menunjukkan bahwa tanpa penguasaan technical vocabulary,
mahasiswa akan kesulitan melalui negosiasi di level internasional. Hal ini selaras dengan pandangan Munir 2020 bahwa profesionalisme manajer dakwah di era disrupsi sangat bergantung pada kemandirian dalam riset dan adopsi standar global. Lebih lanjut, diplomasi dakwah melalui media digital memerlukan kemampuan bahasa internasional agar pesan moderasi beragama dapat dipahami secara universal, sebagaimana ditegaskan oleh Zarkashi 2019. Terdapat keterkaitan erat antara temuan ini dengan studi Harahap 2024 yang menekankan pentingnya elemen dasar bahasa Inggris sebagai fondasi keterampilan spesifik mahasiswa. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mensintesiskan bahwa penggunaan kurikulum berbasis English for specific purpose bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menutup celah antara kemampuan aktual mahasiswa dengan tuntunan standarisasi kerja global yang mensyaratkan kompetensi profesional. Baik, berarti yaitu konklusi kesimpulan yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi bahasa Inggris merupakan kebutuhan fundamental bagi mahasiswa manajemen dakwah untuk menghadapi arus standarisasi kerja global. Nah, bahasa Inggris juga berfungsi sebagai instrumen strategis yang menentukan kualitas tata kelola dan profesionalisme institusi dakwah di tingkat internasional. Tanpa penguasaan bahasa yang lebih memadai, lulusan akan menghadapi hambatan besar dalam mengakses literatur global dan membangun jejaring dengan lembaga dunia. Sebagai rekomendasi, institusi pendidikan perlu melakukan reorientasi kurikulum dengan penguatan materi bahasa Inggris dan aplikatif dan berbasis kebutuhan bidang sosial manajemen. Nah, merujuk pada standar kompetensi dasar yang kuat. Baik, mungkin inilah singkat dari presentasi jurnal kami dari kelompok 6. Apakah dari teman-teman atau saudara-saudara yang masih ada perlu ditanyakan atau didiskusikan, kami berikan waktu untuk bertanya. Oke teman-teman, barangkali ada yang bertanyakan mengenai jurnal kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya teman-teman. Siapa ini? Fitrah, jangan. Kalau misalkan gak ada yang nanya, kami cukupkan sampai di sini. Jangan. Nggak ada yang mau bertanya ya? Ya, ini sebenarnya jurnalnya bagus Udah ya. bagus, Meme. Bagus. Alhamdulillah. Dan dia udah konsisten menggunakan body note ya. Body note. Kemudian Alhamdulillah. ada, coba di scroll ke bawah lagi referensinya, saya mau lihat dulu. Referensinya. Ini umpetin dulu, boleh? Ini umpetannya gimana? Nggak kelihatan di sini. Nggak kelihatan. Cuk, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa ini? 6 ya? 20 men semua. Coba ke bawah lagi. Sesuai dengan apa? Template yang diberikan 20 referensi. Oh, berarti tapi ini saya lihat di bagian semua yang kamu ada di sini ada tadi di body note. Kok saya lihat kayaknya nggak ada? Ada men, tapi separuh itu ada yang kayak intinya aja yang saya ambil, ada yang apa? Copy paste. Karena kalau nggak muat harus lebih banyak lagi pembahasannya. Jadi kami ambil yang template-nya minta berapa referensi? di template 20 men, 75% jurnal, 25% dari buku. Iya, jadi 75% itu kita dari buku. Bukan jurnal. Oke. Walaupun sebenarnya saya ini belum 100% yakin bahwasanya ini dibuat sendiri nih. Buat sendiri men. Buat sendiri ya. Oke, Dengan nanti akan bantuan- kelihatan kalau misalnya Dengan di-upload. bantuan para kami, Mem. Para kami apa? Karena nanti kalau kamu upload akan kelihatan, nanti bisa kalau misalnya sudah diupload di Google Iya. Scholar akan nanti bisa dicek Turnitinnya berapa. Tapi nggak masalah, yang penting kalau bisa diupload nanti kan bisa saya cek ya Turnitinnya seperti apa. Tapi ini jurnalnya ini kan kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau misalnya mau ngupload di Google Scholar itu harus melalui apa kemarin? Rumah jurnal. Enggak, itu yang pertama. Oh.